Kegagalan Giovanni Lo Celso ke Piala Dunia 2022 jadi pukulan telak bagi Argentina. Lantas siapa yang bakal dikemukakan sebagai penggantinya dan menjadi tandem baru Rodrigo De Paul dan Leandro Paredes di Qatar nanti? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, seiring dipastikannya Lo Celso absen di Piala Dunia 2022, berarti harus ada pemain yang mengemuka sebagai pengganti. Mengingat Lo Celso adalah starter reguler Argentina di lini tengah saat ini. Dan tantangan yang satu ini jelas tidak mudah, karena Lo Celso pun nyaris selalu dimainkan sang pelatih Lionel Scaloni. Dan benar saja jika atas cederanya saat ini, Scaloni berani menyebut jika keberadaan Lo Celso nggak tergantikan dalam timnya. Tapi akhirnya cedera juga yang memaksa Argentina harus tanpa Lo Celso, dan Scaloni nggak mau harus menemukan penggantinya. Dan dengan kick-off Piala Dunia 2022 yang kian dekat, Scaloni harus menemukan jawabannya secepat mungkin. Dari riwayatnya, ada sejumlah pemain yang bergantian mengisi posisi Lo Celso, baik sebagai pemain pengganti maupun menjadi pengisi ketika Lo Celso absen. Sebagai pemain pengganti di tengah pertandingan, dua yang kerap mengemuka adalah Ezequiel Palacios dan Angel Correa. Sedangkan jika Lo Celso berhalangan, starter di posisi Lo Celso biasa diisi Papu Gomez, pernah juga Alexis McAllister. Ragam nama yang muncul ketika Lo Celso ditarik keluar atau berhalangan tampil menjadi bukti lain dari omongan Scaloni yang menyebut Lo Celso nggak tergantikan. Dan memang di atas lapangan, Lo Celso punya kelebihan yang sangat membantu sistem permainan Argentina, termasuk membantu sang kapten Lionel Messi mengoptimalkan permainan terbaiknya. Tugas itulah yang harus bisa digantikan oleh tandem De Paul dan Paredes di Qatar nanti. Lantas siapakah yang kira-kira memungkinkan dikemukakan sebagai alternatif? Dari daftar yang kami sebutkan tadi, Palacios memang pemain yang sama berposisi central midfield dan di atas kertas bisa mengisi pos yang ditinggal Lo Celso. Namun dari segi permainan, Palacios tampak masih menjadi opsi kesekian untuk bisa jadi starter Argentina, sehingga kansnya menjadi pengganti Lo Celso tampak masih begitu kecil. Angel Correa mungkin lebih berat lagi, karena posisi idealnya pun adalah winger kanan, dan minus kemampuan bertahan juga bakal membuatnya menjadi resiko besar mengisi posisi Lo Celso. Papu Gomez situasinya juga nggak jauh beda. Kapasitasnya mungkin mendekati Lo Celso dalam hal membangun serangan dan menusuk pertahanan lawan dari sisi kiri, namun minus kemampuan bertahan juga bakal menggugurkannya dari tugas yang satu ini. Dari nama-nama tadi, opsi yang lebih logis mungkin adalah McAllister. Pemain Brighton ini memang berposisi gelandang serang alias pemain nomor 10, yang untuk posisi ini sungguh kemampuannya nggak perlu diragukan. Bisa dikatakan Alister adalah pemain yang sangat natural untuk posisi tersebut, dan kemampuannya sudah sampai ke pengamatan Scaloni sejak 3 tahun lalu ketika dia masih berusia 20 tahun. Scaloni juga yang memberinya debut di timnas Argentina pada 6 September 2019 di laga melawan Chile. Dan sebagaimana kriteria seorang pemain nomor 10 natural, Alister adalah pemain yang sangat teknikal, jago memperdaya lawan dengan manuver-manuvernya, serta dikenal dengan first touch-nya yang jeli. Dari kakinya, Alister mampu mendikte tempo permainan karena kemampuannya yang sangat efektif dalam penguasaan bola serta jeli mengalirkan umpan-umpan cepat. Musim ini dia memainkan 13 pertandingan bersama Brighton di Premier League dan telah mencetak 4 gol. Dari gambaran barusan, bisa ditarik kesimpulan jika Alister adalah pemain yang sangat bagus di posisinya, tapi bisakah dia mengisi pos central midfield yang ditinggal Lo Celso? Menurut kami, Alister mungkin bukan pilihan terbaik, tapi bisa jadi opsi yang patut ditempuh, karena dari riwayatnya, Alister adalah pemain yang sangat versatile. Meski seorang gelandang serang natural, dia termasuk bisa diandalkan di central midfield dan winger sekalipun. Dan harus diakui, ketika bermain di posisi berbeda sekalipun, Alister masih bisa tampil sebaik biasanya. Maka kalau namanya mengemuka sebagai starter Argentina di Qatar nanti, mestinya bukan jadi keputusan yang mengejutkan. Tapi tentu, sebagaimana persaingan gelar juara di Piala Dunia, persaingan perebutan tempat utama dalam satu tim adalah hal yang lumrah ditemukan dalam sepak bola, dan situasi serupa mungkin bakal dialami Alister dalam peluangnya menggantikan Lo Celso. Ya, karena saat ini juga ada nama Enzo Fernandez yang dikabarkan terkonfirmasi dalam skuad Piala Dunia 2022 Argentina. Dan dibanding Alister, Enzo memang seorang central midfield, tapi bisa dikatakan sebagai pemain yang jauh lebih komplit. Karena bertahan jago, menyerang pun jago, nyaris semua yang diperlukan dari seorang pemain tengah dimiliki oleh pemain 21 tahun tersebut. Enzo memiliki kemampuan dribble yang bagus, umpan yang terukur dengan jangkauan yang luas, tembakan jarak jauh yang mematikan, serta kuat dalam duel darat maupun udara. Kami katakan dalam ulasan kami sebelumnya bahwa Enzo adalah seorang pemain yang sangat fisikal tapi juga kreatif. Paket komplit untuk kriteria pemain nomor 8. Karenanya nggak heran jika namanya kini bukan hanya menerobos ke skuad Piala Dunia 2022 Argentina, tapi juga dikaitkan dengan sejumlah tim-tim top Eropa. Awal musim ini Enzo bergabung ke Benfica dan sukses membawa kebangkitan Benfica yang kini nggak terkalahkan di Liga Champions dan Liga Portugal. Manchester United dan Liverpool adalah dua raksasa Eropa yang tertarik memboyongnya pada jendela transfer musim dingin nanti. Dan yakinlah, setelah Piala Dunia 2022 bakal makin banyak klub elit yang memperebutkan jasanya.